Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal OSN Fisika. Oke, kita lanjut pembahasan soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas soal nomor 1 sampai nomor 6. Jadi bagi adik-adik yang belum sempat menonton video sebelumnya dapat melihat di channel di Bali, baik di Beranda Channel maupun dari playlist OSN Fisika 2023. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kecepatan partikel dalam satu dimensi X dinyatakan sebagai P sama dengan K akar X, di mana K itu bernilai 3. Jadi di sini kecepatannya itu sebagai fungsi posisi, semakin besar posisinya maka semakin besar juga nilai kecepatannya. Kita asumsikan pada saat T sama dengan 0, partikel berada pada kondisi keadaan awal di posisi X sama dengan 0. Partikel tersebut kemudian diberi dorongan infinitesimal ke arah sumbu X positif hingga mulai bergerak. Suatu saat, partikel berada pada posisi X sama dengan 16 meter. Ini ditanyakan besar kecepatan rata-rata partikel selama gerakan tersebut. Jadi, kita diminta untuk menghitung besar kecepatan rata-rata. Nah, ingat kecepatan rata-rata itu adalah berapa besar perpindahannya dibagi dengan waktunya. Jadi, kecepatan rata-rata itu besar perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, besar perpindahannya, posisi awalnya kan 0 ya, posisi akhirnya 16. Jadi perpindahannya itu adalah 16 meter. Kemudian waktunya itu dari T sama dengan 0, kemudian waktu akhirnya ini belum diketahui ya. Jadi sisa kita cari terlebih dahulu berapa waktunya pada saat posisinya itu adalah 16 meter. Nah, untuk mendapatkan uh, waktunya, itu bisa kita peroleh dari persamaan kecepatan. Jadi, V sama dengan uh, K akar X. Nah, dari sini kita bisa ubah V-nya itu dalam bentuk turunan posisi terhadap waktu. Nah, di sini kita nanti akan memperoleh variabel waktu. Kemudian nilai K-nya tadi itu adalah 3 akar X. Nah, kita kumpulkan yang X ke sebelah kiri. Jadi kita pindahkan X yang sebelah kiri, DT-nya ke kanan. Maka kita peroleh DX akar X sama dengan 3 DT. Jadi ini bentuk integral ya. Jadi integral seperakar X dx sama integral 3 dt. Atau bisa juga ini kita ubah. Akar X kan X pangkat 1/2. Kalau kita pindahkan ke atas, itu sama dengan X pangkat minus 1/2. Ini integral terhadap X. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 16. Sama dengan ini kita integral 3 dt itu dari T sama dengan 0 sampai T pada saat posisinya itu 16 meter. Sekarang integral dari X pangkat minus 1/2 itu pangkatnya ditambah 1 jadi plus 1/2 baru jadi ke pembagi. Jadi 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 2 ya. Jadi 2 X pangkat 1/2. Ini batas integralnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 16. Kemudian integral 3 dt itu adalah 3T.
Ini batas integral dari T sama dengan 0 sampai T pada saat posisinya itu 16 meter. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. X pangkat 1/2 sama saja dengan akar ya. Jadi 2 akar 16 dikurang akar ganti X-nya dengan 0. Sama dengan 3 T dikurangi 0. Oke, akar 16 4. Jadi 2 kali 4 ini 0. Jadi 8 sama dengan 3 T. Jadi T sama dengan 8 per 3 sekon. Oke, sebenarnya akar 16 itu plus min 4 ya. Jadi bisa plus, bisa negatif 4. Tapi kenapa kita ambil yang positifnya? Karena tidak ada waktu yang nilainya negatif. Jadi kita ambil yang positifnya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan waktunya pada saat X sama dengan 16 meter, yaitu 8/3 sekon. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya, tinggal posisi akhir dikurangi posisi awal, dibagi dengan waktunya, waktu pada saat 16 meter, sama waktu awalnya. Nah, kita masukkan nilainya 16 dikurangi 0 dibagi 8/3 dikurangi 0 atau 16 dibagi 8/3. 16 dibagi 8/3 itu sama saja 16 dikali, kalau ubah ke perkalian pecahannya yang di bawah ini dibalik jadi 3/8. 16 dibagi 8 itu 2 kali 3 itu sama dengan 6 meter per sekon. Jadi kecepatannya, kecepatan rata-rata partikel dari X sama dengan 0 sampai 16 meter itu adalah 6 meter per sekon, atau dalam satu angka di belakang koma itu 6,0 meter per sekon. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8. Pada saat T sama dengan 0, mobil A berada 10 km di depan mobil B. Mula-mula kecepatan mobil A itu 60 km per jam dan mengalami percepatan itu sebesar 10 km per jam pangkat 2. Sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan awal 50 dan percepatannya 20. Nah, pada saat B di depan mobil A sejauh 30 km, berapa kecepatannya mobil B pada saat itu? Jadi di sini awalnya itu mobil B itu ada di belakang, ada di belakangnya mobil A. Jadi anggap ini mobil B, ini mobil A, ada 10 km di depan mobil B. Kemudian ini mobil B, ini mobil A. Nah, kemudian nanti mobil B-nya itu ada di depannya lagi mobil A, karena walaupun kecepatan awalnya mobil B itu lebih kecil, tapi karena percepatannya lebih besar dibandingkan yang percepatan mobil A, makanya nanti dia bisa melewati mobil B, mobil A. Jadi nanti pada saat mobil A-nya di sini, mobil B-nya sudah di sini. Ini A, ini B. Jadi awalnya kecepatannya mobil A
mobil B. Ini ada kecepatan, terus mengalami percepatan juga. Nah, kecepatannya mobil B ini itu 50 km, itu V0 B, itu sama dengan 50 km per jam. Kemudian mengalami percepatan sebesar 20 km per jam. Terus yang mobil A, mula-mula dia bergerak dengan kecepatan awal V0A itu sama dengan 60 km per jam. Kemudian percepatannya itu 10 km per jam pangkat 2. Nah, mula-mula A ini berada 10 km di depannya mobil B. Jadi awalnya 10 km. Kemudian mobil B nanti akan berada 30 km di depannya mobil A. Jadi posisinya B nanti itu 30 km di depan mobil A. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatannya mobil B pada saat itu. Pada saat dia berada 30 km di depan mobil A. Jadi kecepatan mobil B berapa di sini. Nah, dari sini anggap jarak tempuhnya mobil A itu adalah X. Jadi kita anggap jarak tempuh dari mobil A itu adalah X, maka jarak tempuh dari mobil B itu adalah 10 ditambah X ditambah 30. Atau dari sini kita bisa peroleh hubungan bahwa jarak tempuh dari mobil B itu sama saja dengan jarak tempuhnya mobil A ditambah dengan 40 ya, 40 km. Jadi jarak tempuhnya mobil B dari sini sampai sini itu sama saja dengan jarak tempuhnya mobil A ditambah dengan 40. 10 tambah 30. Nah, dari sini jadi ini jarak tempuhnya mobil A. Dari sini kita bisa tentukan dulu kapan mobil B ini berada 30 km di depan mobil A. Jadi kita masukkan persamaan posisi dari mobil B sama persamaan posisi dari mobil A. Nah, persamaan posisinya karena dia mengalami percepatan konstan, berarti persamaan posisinya itu adalah untuk mobil B, itu kecepatan awal mobil B dikali dengan waktu ditambah seperdua percepatan mobil B dikali dengan waktu pangkat 2. Nah, sama juga untuk yang mobil A, persamaan posisinya itu adalah V0A dikali T ditambah setengah dari percepatan mobil A kali T pangkat 2, kemudian tambah 40. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kecepatan awal mobil B itu adalah 50. T ditambah setengah dari percepatan mobil B itu 20. Kali T pangkat 2 sama dengan kecepatan awal mobil A itu 60 dikali T ditambah seperdua percepatannya itu 10 kali T pangkat 2 ditambah dengan 40 atau 50 T ditambah ini 10 T pangkat 2 sama dengan 60 T ditambah 5 T pangkat 2 ditambah 40. Nah, kalau kita kumpulkan semua di sebelah kiri, berarti 50 T, ini 60 T pindah jadi kurang,
Jadi 50 kurang 60 itu minus 10T. Kemudian 5T pangkat 2 pindah ke kiri jadi kurang 10T pangkat 2 kurang 5T pangkat 2. Itu dapat 5T pangkat 2. Kemudian 40 pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 5. Berarti ini jadi T pangkat 2. Kita pindahkan ke depan. T pangkat 2. Kemudian ini bagi 5 jadinya minus 2. T ini bagi 5 dapat 8. Sama dengan 0. Jadi untuk menentukan kapan mobil B ini berada 30 km di depan mobil A, nah, tinggal kita faktorkan persamaan kuadrat yang ini. Jadi kita cari dua bilangan yang apabila dikali itu sama dengan minus 8, apabila dijumlah itu minus 2. Itu kita peroleh itu minus 4 dengan plus 2. Minus 4 kali 2 itu minus 8, minus 4 tambah 2 itu minus 2. Nah, dari sini kita peroleh waktunya itu sama dengan 4 sekon dan atau T sama dengan minus 2 sekon. Jadi karena tidak ada waktu yang minus, jadi solusi ini kita tidak pakai. Yang kita pakai itu adalah pada saat T sama dengan 4 sekon. Jadi mobil B akan berada 30 km di depan mobil A itu, ya ini bukan sekon ya, ini satuannya jam. Itu setelah bergerak selama 4 jam. Nah, kalau dicari di sini berapa kecepatannya mobil A, mobil B, mobil B kan mengalami percepatan sebesar 20 km per jam pangkat 2. Percepatan 20 km per jam pangkat 2 itu artinya tiap 1 jam kecepatannya bertambah 20. 2 jam bertambah 20. Jadi kalau 4 jam dia nanti bertambah 80 km per jam. Nah, awalnya mobil B ini kecepatan awalnya itu 50. 50 kemudian bertambah 80. Jadi nanti dapat kecepatan akhir dari mobil B itu adalah 130 km per jam. Atau bisa juga kita pakai ke rumus GLBB, VT sama dengan untuk yang mobil B, V0 P ditambah percepatan mobil B dikali T. Kecepatan awalnya itu adalah 50 ditambah percepatannya itu 20 dikali 4. Jadi 50 ditambah 80 sama dengan 130 atau 130,0 km per jam. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, pada tahun 2013, angin topan Haiyan telah mengakibatkan bencana dan kerugian harta benda pada negara-negara Pasifik Barat yang dilaluinya. Angin topan ini berputar terhadap suatu mata atau sumbu yang jarak rata-rata ke awan terluarnya itu sama dengan 85 km. Dari catatan meteorologi, diketahui kecepatan linear maksimum angin topan adalah 315 km per jam. Kemudian banyaknya putaran maksimum yang dilakukan oleh awan terluar angin topan Haiyan dalam waktu 1 jam. Itu kira-kira dia berapa putaran dalam 1 jam. Sebenarnya di sini tidak perlu per jam lagi ya, jadi sisa titik-titik putaran. Karena kita sudah diminta itu adalah untuk 1 jam. Jadi anggap ini angin topannya.
ini berputar terhadap matanya di sini, apa sumbunya, dan jarak dari sumbu ke bagian terluar dari angin topannya itu adalah 85 km. Dan kecepatan linear maksimumnya dari angin topan itu bisa mencapai 315 km per jam. Jadi ini sangat besar kecepatannya, jadi kecepatan linearnya itu 315 km per jam. Jadi eh, kita anggap eh, bagian terluarnya ini dia bergerak dengan kecepatan konstan itu 315 km per jam. Jadi 1 jamnya itu bisa mencapai 315 km per kilometer. Jadi untuk 1 jamnya, jadi untuk 1 jam dia mencapai 315 km. Dia bergerak melingkar seperti ini. Nah, kira-kira berapa putaran kalau dia menempuh jarak 315 km. Nah, untuk mencari berapa putarannya, berarti kita harus bagi dengan berapa kelilingnya. Kalau misalkan kelilingnya itu adalah 315 km, berarti 1 jamnya itu dia bisa 1 putaran. Jadi bagi saja 315 ini jarak tempuhnya untuk 1 jam dengan kelilingnya ini, keliling dari lingkaran. Jadi jumlah putaran itu sama dengan 315 dibagi keliling dari lingkaran itu 2pi dikali dengan R. Atau 315 dibagi 2 dikali 3,14 dikali jarak jari-jarinya itu 85. Nah, di sini kita nanti akan peroleh, kalau ini kita selesaikan, itu kita peroleh 0,6 putaran. Jadi untuk 1 jam itu dia nanti akan bergerak 0,6 putaran. Sebenarnya kalau dilihat putarannya itu memang agak lambat, jadi dia membutuhkan hampir 2 jam untuk menyelesaikan 1 kali putaran. Tapi 1 kali putaran itu dia menempuh jarak yang sangat jauh. Berarti dia memiliki kecepatan yang sangat besar. Karena kecepatannya besar, ini efeknya ke yang dilaluinya juga itu pasti sangat besar. Jadi ini angin topan Haiyan juga itu salah satu angin topan yang efeknya uh, sangat besar di masyarakat. Dia mengakibatkan sampai ribuan orang meninggal. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10, sebuah mobil bergerak lurus pertama dengan percepatan 5 meter per sekon pangkat 2, kecepatan awal sama dengan 0, jadi mula-mula dia diam, kemudian dipercepat sebesar 5 meter per sekon pangkat 2, kemudian bergerak secara beraturan atau kecepatan konstan. Lalu mobil diperlambat dengan perlambatan yang sama sebesar A, jadi sebesar 5 juga, hingga berhenti. Nah, total waktu pergerakannya adalah 25 detik. Kecepatan rata-rata mobil selama waktu tersebut adalah 72 km per jam. Yang ditanyakan itu waktu yang dibutuhkan mobil untuk bergerak secara teratur saja. Atau pada saat dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kira-kira berapa lama mobil itu bergerak dengan kecepatan konstan. Supaya mudah menyelesaikan ini, itu kita bisa membuat dalam bentuk gerakan ini dalam bentuk grafik.
Jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita buatkan grafik gerakannya, ini kan awalnya mula-mula diam ya, kemudian dia dipercepat dengan percepatan konstan, berarti grafiknya seperti ini. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, anggap di sini bendanya dipercepat dengan percepatan konstan itu selama T, berarti nilai kecepatannya di situ pada saat T itu karena dia percepatannya itu sama dengan 5, berarti kecepatannya itu adalah 5 T. Jadi kecepatan benda setelah dipercepat 5 meter per sekon pangkat 2 selama T sekon itu adalah 5T. Dari persamaan GBB, PT sama dengan V0, karena V0-nya 0, ditambah A dikali T. Kemudian bendanya ini mengalami perlambatan dengan perlambatan sama dengan 5. Nah, karena besar perlambatan sama percepatan yang sama, berarti kalau dari 0 sampai 5T itu butuh waktu T, berarti dari 5T sampai 0 juga itu pasti membutuhkan waktu selama T juga. Jadi dari sini ke sini itu sebesar T juga. Nah, waktu totalnya itu adalah 25 detik. Kemudian diketahui juga bahwa kecepatan rata-rata mobil itu adalah 72 km per jam. 72 km per jam kalau kita ubah ke meter per sekon itu 20 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya 20 meter per sekon selama 25 detik. Berarti jarak tempuhnya itu X sama dengan V dikali dengan T itu 20 dikali dengan 25 sama dengan 500 meter. Jadi jarak tempuhnya selama gerakan ini adalah 500 meter. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu, jarak tempuh itu sama saja dengan luas di bawah grafik atau luas di bawah grafik ini kan bentuknya trapesium ya. Jadi luas trapesium, jadi S sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu panjang kedua sisinya, jadi sisi yang ini yang sejajar, panjangnya ini yang bawah ini 25, kemudian panjang yang di atas ini 25 dikurang T, dikurangi T, berarti dikurang 2T. Jadi panjang dua sisi sejajar baru dibagi 2. Ini A ditambah B, ini panjang dua sisi sejajar baru bagi 2, baru kali dengan tingginya. Ini tinggi beda sama waktu di sini ya. Jadi ini jarak tempuhnya itu 500. Di aksen lah. Kemudian dua sisi sejajar itu 25 ditambah 25 kurang 2T baru dibagi 2. Kemudian tingginya itu adalah 5T. Tingginya ini itu adalah 5T. Jadi 500 sama dengan 25 tambah 25 itu 50 kurang 2T dibagi dengan 2 dikali 5T. Ini bisa kita coret 5 sama ini sisa 100. Jadi 100 sama dengan 50 bagi 2 itu 25 dikurang kurang T
baru dikali dengan, nah, di sini masih ada T, kali dengan T. Jadi 100 sama dengan 25T dikurang T pangkat 2. Kalau misalnya kita pindahkan semua ke sebelah kiri, jadi T pangkat 2 dikurang 25T ditambah 100 sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan nilai waktunya di sini, itu bisa kita faktorkan, cari dua angka yang apabila dikali itu sama dengan 100, kalau di jumlah hasilnya 25. Jadi kita peroleh minus 20 dengan 5. Jadi minus 20 dikali minus 5 kan 100, minus 20 tambah minus 5 itu sama dengan minus 25. Nah, dari sini kita peroleh dua waktu, itu T sama dengan 20 detik, atau T sama dengan 5 detik. Nah, cuma kalau misalkan T-nya sama dengan 20, kalau ini sampai sini 20, terus ini juga ke sini 20, berarti dari yang bagian ini saja sama ini sudah 40, padahal totalnya ke sini itu cuma 25. Jadi kalau 20 itu tidak sesuai dengan soal ini. Jadi tidak mungkin waktunya itu 20, waktu dari sini ke sini. Berarti yang benar itu, yang memenuhi itu cuma T sama dengan 5. Jadi waktu dari sini ke sini 5, kemudian dari sini ke sini juga 5. Karena di sini 25, berarti di sini 20. Nah, yang ditanyakan di soal ini, waktu yang dibutuhkan mobil untuk bergerak secara teratur saja. Teratur itu untuk kecepatan konstan dari sini sampai sini. Nah, benda bergerak dengan kecepatan konstan itu dari T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 20 sekon. Berarti waktunya selama dia bergerak dengan kecepatan konstan itu 20 kurang 5, itu 15 sekon atau 15,0 detik. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai soal nomor 10. Untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita akhiri untuk pembahasan soal yang ini. Kita lanjut di video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.